Bagian 1. Kreativitas. Kreativitas merupakan kekurangan terbesar dalam kebiasaan berpikir kita. Kita tahu betul bahwa kemajuan disebabkan oleh kreativitas, melihat hal-hal secara lain, mengerjakan suatu hal secara berbeda, menggabungkan benda-benda untuk melahirkan nilai-nilai baru. Otak manusia tidak dirancang untuk menjadi kreatif. Otak dirancang untuk membuat pola-pola yang rutin, lalu mengenakannya, serta mengikuti pola-pola tersebut. Itulah mengapa hidup ini mudah dan memungkinkan. Kreativitas dibutuhkan untuk menawarkan nilai-nilai baru melalui produk-produk dan layanan-layanan baru. Kreativitas juga dapat mendesain cara-cara yang baru dan lebih baik dalam rangka menyampaikan nilai-nilai yang lama dan telah baku. Kreativitas juga dapat mendesain nilai-nilai baru secara langsung dan kemudian mencari cara-cara untuk menyampaikan nilai-nilai baru tersebut. Banyak orang percaya bahwa jika kamu mencipta sekarut, kamu telah mencipta sesuatu yang baru, dan secara teori, maka kamu disebut kreatif. Memproduksi sesuatu yang tidak ada sebelumnya memang berarti mencipta, namun tanpa bicara mengenai nilai yang terkandung dalam ciptaan tersebut. Memang banyak orang terlanjur yakin bahwa menjadi asal benda merupakan esensi kreatif. Ada banyak alasan mengapa kita tidak menghasilkan apapun secara kultural, akademis, dan lain-lain berkaitan dengan kreativitas. Jika Anda mengklaim mampu mengajarkan kreativitas kepada orang-orang, bisakah Anda mengajari seseorang untuk menjadi seorang Leonardo da Vinci? Kreativitas tidak dapat diajarkan, karena kreativitas tidak dapat diterangkan dan diraih secara logis. Pastilah ada bakat-bakat misterius yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dan hanya bisa dicemburui oleh yang lain. Semua ide-ide kreatif akan menjadi logis jika kita kaji ke belakang usai Anda menghasilkan sebuah ide. Jika ide tersebut memang logis setelah kita tinjau, maka dapatlah diklaim bahwa seharusnya logikalah yang pertama kali menjangkau ide tersebut. Dengan demikian, kreativitas itu tidak perlu karena logika sudah cukup. Gagasan ngawur ini akan dipaparkan lebih lanjut nanti dalam sistem asimetris. Kecerdasan tidak cukup untuk menjadi kreatif. Jadi, orang-orang yang cerdas mempertahankan posisi mereka dengan mengklaim bahwa kreativitas merupakan keterampilan yang tidak dapat dipelajari namun merupakan bakat lahir. Yang berarti, jangan harap mereka dapat menjadi kreatif. Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan tradisional mengapa kita menaruh perhatian yang sangat sedikit pada kreativitas. Bayangkan seseorang berjalan, dia adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan seorang musikus. Orang ini kemudian diikat. Seseorang kini membuat sebuah biola. Jelas orang yang terikat itu tidak dapat memainkan biola. Kemudian diharapkan bahwa setelah tali itu diputus, orang tersebut akan dapat memainkan biola. Menjadi seorang violis. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi ini menyerupai apa yang terjadi dalam proses brainstorming. Hanya dengan meniadakan hambatan-hambatan seperti dengan memutus tali tidaklah cukup. Jika Anda terhambat dan jika orang-orang menyerang setiap pemikiran Anda, maka kreativitas menjadi sulit. Jadi, jika kita meniadakan hambatan dan kita meniadakan serangan-serangan, tentulah orang-orang akan menjadi kreatif. Pemikiran ini sedikit lebih logis daripada tindakan memutus tali seperti dalam contoh tersebut. Karena mengandaikan setiap orang memiliki bakat kreatif. Brainstorming memang berguna, tapi itu merupakan proses yang lemah jika dibanding dengan beberapa peranti formal untuk pemikiran lateral. Hanya meniadakan hambatan-hambatan dan menangguhkan penilaian tidaklah cukup. Proses tradisional dari brainstorming kadang-kadang memberikan kesan hendak menyemburkan sebuah arus ide-ide dengan harapan bahwa satu di antaranya akan kena sasaran. Dibutuhkan proses-proses yang lebih jelas untuk memancing dan mempertajam kreativitas secara aktif. Kreativitas itu bakat atau keterampilan? Ini merupakan pertanyaan yang sangat fundamental. Jika kreativitas merupakan bakat lahir, maka kita dapat mencari bakat demikian itu, melatihnya, mengembangkannya, dan merangsangnya. Namun, kita tidak dapat melakukan apapun jika memang seseorang tidak memiliki bakat lahir tersebut. Jika kreativitas ide merupakan keterampilan, maka setiap orang dapat mempelajari keterampilan itu, melatihnya, dan menerapkannya. Seperti lainnya keterampilan lain, berupa tenis, bermain ski, dan lain sebagainya. Beberapa orang akan lebih terampil dibanding yang lain. Bagaimanapun, setiap orang dapat mencapai level keterampilan yang bisa diterapkan. Kreativitas ide dapat diajarkan dan dapat digunakan secara formal seperti lainnya matematika. Ada sebagian orang yang tampak lebih kreatif dibanding yang lain. Ini karena mereka menikmati dan menghargai kreativitas. Sebagai hasilnya, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba kreatif. Mereka membangun rasa percaya diri terhadap kemampuan kreatifnya. Semua ini membuat mereka lebih kreatif. Ini merupakan sistem umpan balik yang positif.
Sebagian orang memiliki rasa ingin tahu yang tampak lebih besar daripada yang lain. Sebagian orang tampak menikmati kreativitas dan ide-ide baru lebih dari yang lain. Bukan berarti bahwa mereka yang tidak punya temperamen seperti itu tidak dapat menjadi kreatif. Mereka dapat mempelajari keahlian-keahlian pemikiran lateral sesederhana seperti jika mereka hendak belajar keahlian-keahlian dasar matematika. Setiap orang dapat belajar cara penambahan dan perkalian angka-angka. Argumen yang menyatakan bahwa kreativitas tidak bisa diajarkan biasanya karena didasari oleh acuan terhadap kasus-kasus ekstrim seperti Einstein. Namun, bayangkan sebaris orang yang tengah lomba lari. Aba-aba start telah diberikan dan lomba pun dimulai. Ada yang terdepan dan ada yang tertinggal. Performa mereka tergantung pada kemampuan alamiah mereka dalam berlari. Kini, jika semua pelari itu mendapatkan pelatihan berseluncur, tentu mereka akan mencapai garis finish lebih, meski tentu saja tetap masih akan ada yang menjadi terdepan dan ada yang jadi yang terakhir. Jadi, jika kita tidak melakukan apapun untuk menjadi kreatif, terang saja pada akhirnya kemampuan kreatif tergantung sentuhannya pada bakat alam. Namun, jika kita meluangkan latihan, struktur-struktur, dan teknik-teknik yang sistematis, maka kita akan menaikkan tingkat kemampuan kreativitas kita. Sebagian orang memang akan menjadi jauh lebih baik dari yang lain, tapi setiap orang juga akan mencapai keterampilan kreatif tertentu. Jika begitu, bagaimana cara memperoleh keterampilan tersebut? Anjuran dan teladan memang memberikan pengaruh tertentu, namun pengaruhnya lemah. Dibutuhkan perangkat mental, operasi-operasi, dan kebiasaan yang spesifik yang akan menuntun pada ide-ide baru yang kreatif. Perangkat-perangkat dan teknik-teknik ini dapat dipelajari, dipraktekkan, dan digunakan dengan jelas. Untuk mendapatkan inspirasi untuk sebuah ide baru, sudah bukan lagi dengan duduk di samping air terjun dan mendengarkan musik. Boleh-boleh saja. Anda mencoba melakukannya, tapi sangat tidak efektif jika dibandingkan dengan pemakaian teknik pemikiran lateral. Setelah Anda terampil dalam teknik-teknik tersebut, Anda berkembang menjadi lebih percaya diri, dan hasilnya Anda akan memperoleh ide-ide yang bertambah lebih baik dari hari ke hari. Semua peranti pemikiran formal dirancang dengan dasar pemahaman bahwa otak merupakan sistem informasi yang dapat mengatur diri sendiri dan membentuk pola-pola asimetris. Setelah digunakan selama lebih dari 40 tahun, peranti-peranti tersebut telah terbukti efektif untuk semua kalangan, dari berbagai usia, berbagai jenis kemampuan, latar belakang, dan budaya. Hal ini disebabkan peranti-peranti ini adalah peranti-peranti yang fundamental, sebab peranti ini memberikan efek pada perilaku. Logika kreativitas. Banyak orang terperangah akan kenyataan bahwa kreativitas ide merupakan sebuah proses logika, karena mereka percaya bahwa logika tidak akan pernah menghasilkan kreativitas. Kreativitas memang logis, tapi logikanya sangat beda. Logika menentukan aturan-aturan perilaku di dalam sebuah alam semesta. Dengan logika normal kita, alam semesta merupakan salah satu dari elemen-elemen bahasa atau elemen-elemen yang terpilah-pilah. Bahasa mengacu pada benda-benda yang berlainan, seperti kotak, awan, senyum, dan sebagainya. Inilah elemen-elemen yang terpisah atau berlainan. Dengan kreativitas, alam semesta menjadi bagian dari sistem pembuat pola yang mandiri, yang membuat pola-pola yang asimetris. Logika menentukan aturan-aturan perilaku di dalam alam semesta yang agak istimewa ini. Kita hidup karena otak merupakan sebuah sistem informasi yang mengatur dirinya sendiri secara mandiri, yang membentuk pola-pola dari setiap informasi yang masuk. Itulah yang luar biasa di otak manusia, yang kemudian kita perlu lakukan adalah mengenali pola. Sebuah pola muncul setiap kali terdapat peluang yang lebih tinggi untuk terjadinya perubahan dari sebuah status tertentu ke status yang berikutnya di dalam sebuah jalur. Jika Anda berdiri di sebuah jalan setapak di sebuah taman, peluang-peluang bagi Anda untuk menapaki jalan setapak tersebut lebih memungkinkan daripada berjalan sembarangan di luar jalur. Bahkan, jalan setapak tersebut dapat merangsang suatu pola dalam diri kita. Pada setiap momen, kita lebih cenderung mengambil langkah-langkah berikutnya dalam sebuah jalur daripada bergerak sepanjang jalan setapak, tapi dalam jalur yang berbeda. Dengan kenyataan tersebut, kondisi tertentu otak kita cenderung diikuti oleh kondisi partikular yang lain daripada sesuatu yang sungguh-sungguh beda. Akan tetapi, sistem-sistem yang membuat pola cenderung bersifat asimetris. Humor merupakan perilaku yang paling penting dalam otak manusia, jauh lebih penting dari akal sehat. Humor memberitahukan kepada kita lebih jauh mengenai sebuah sistem yang utama. Humor memberitahukan kepada kita bahwa otak membuat sebuah pola yang asimetris. Sebagai contoh, seorang Inggris di sebuah stasiun di Irlandia melabrak ke kantor kepala stasiun. Dia hendak mengeluhkan mengenai mengapa ada 2 buah jam di tembok stasiun itu, dan masing-masing jam menunjukkan waktu yang berbeda pula. Kepala stasiun memandangnya dan berkata, "Loh, sudah jelas kan?
Apa gunanya punya dua buah jam kalau dua-duanya menunjukkan waktu yang sama? Ada logika yang kita sangka-sangka di dalam balasan tersebut. Itulah elemen kejutan yang terkandung dalam momen ketika persepsi berubah, dan itu yang membuat kita tertawa. Model humor dalam pola asimetris juga merupakan model untuk kreativitas. Anda tiba-tiba melihat sesuatu secara berbeda dan hal tersebut memang logis jika ditelusuri lagi. Semua ide-ide kreatif yang berharga akan tampak logis jika ditelusuri. Dalam hal ini, definisi berharga berarti logis jika dirunut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita punya basis yang logis mengenai kreativitas. Kreativitas bukan lagi bakat misterius atau karunia yang istimewa. Kini kita dapat melihat kreativitas sebagai perilaku dari sebuah sistem informasi yang mengatur secara mandiri dan membuat pola-pola yang asimetris. Setelah kita mengerti sistem yang utama ini, kini kita dapat merancang peranti-peranti untuk menggunakan kreativitas. Peranti-peranti ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita tidak lagi harus duduk-duduk dan menunggu ide-ide dan inspirasi. Kita dapat melakukan hal-hal tertentu yang akan membuat otak kita menghasilkan ide-ide baru. Inilah kemajuan besar di dalam sejarah manusia. Selama 2400 tahun, kita tidak memiliki peranti-peranti semacam ini, dan akibatnya banyak permasalahan bermunculan, dan kita tidak menghasilkan apapun berkaitan dengan kreativitas. Esensi logika adalah apa yang muncul nanti adalah sesuatu yang relevan dan terkait dengan apa yang sedang dipertimbangkan. Dengan teknik kata acak, apa yang muncul nanti adalah sesuatu yang sepenuhnya tidak relevan dan tidak nyambung. Jika kata acak adalah sungguh acak, maka kata tersebut setara dengan setiap kemungkinan fokus apapun. Memang setiap kata acak akan dikaitkan dengan fokus apapun. Ahli logika akan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Meski demikian, ini sepenuhnya logis dalam alam semesta dari sistem-sistem pembuat pola yang asimetris. Misalnya, Anda hidup di sebuah kota kecil dan tatkala Anda meninggalkan rumah, Anda selalu mengambil jalan utama yang memuaskan kebutuhan perjalanan Anda. Ada banyak jalan-jalan alternatif yang Anda abaikan. Suatu ketika mobil Anda mogok di sebuah pinggiran kota dan Anda harus berjalan pulang. Anda mencari-cari informasi, Anda lalu menyadari bahwa Anda telah sampai di rumah dengan menggunakan rute yang tidak pernah Anda ambil sebelumnya. Anda lalu sadar bahwa boleh jadi ini merupakan rute yang dapat mengatur Anda menuju restoran favorit Anda. Logikanya sederhana. Jika Anda berangkat dari pusat, jalan Anda akan ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan pola yang ada di poin tersebut. Jadi, Anda mengambil rute yang telah biasa. Jika Anda mengambil titik awal yang berbeda di pinggiran dan menuju ke pusat, Anda membuka rute baru. Shaping adalah sebuah istilah yang luas, yang mencakup, mempengaruhi, mengubah, mentransfer konsep, efek, dan lain sebagainya. Anda sedang mencoba mendapatkan ide-ide baru untuk sebuah restoran. Anda memakai teknik kata acak. Kata yang Anda pakai adalah bioskop. Pengubahan bisa jadi dilakukan secara langsung. Untuk makan malam, seseorang dapat memesan pemutar DVD dan earphone dan menonton film sembari mereka bersantap. Beberapa pasangan hanya lebih ingin makan daripada ngobrol. Pengubahan juga dapat terjadi secara tidak langsung. Gedung bioskop biasanya gelap, jadi restoran tersebut dibuat menjadi gelap pula. Dalam kreativitas, proses yang terjadi sama dengan proses humor. Tiba-tiba kita melihat sesuatu secara lain, bergerak secara lateral di jalur yang lain, dan setelah kita tengok ke belakang, kita sadar bahwa segalanya masuk akal. Tetapi, bagaimana kita memperoleh ide itu di jalur lain? Persis itulah letak kemunculan teknik-teknik provokasi. Teknik-teknik itu merupakan metode-metode untuk membantu kita menghindar dari track utama supaya kita dapat menaikkan peluang-peluang kita untuk bisa ada di jalur yang lain. Dengan memakai pemikiran lateral, saya melontarkan sebuah provokasi. Saya menemukan kata po untuk mengisyaratkan bahwa kata yang mengikutinya dimaksudkan sebagai sebuah provokasi. Po dapat berarti provokatif, oppression, yang mengikutinya dimaksudkan untuk memanfaatkan nilai, gerakan, bukan nilai pertimbangan. Provokasi-provokasi bisa sepenuhnya tak masuk akal. Dengan provokasi, kita dapat menjadi gila secara temporer hanya untuk 30 menit dalam situasi yang tentu terkendali. Penilaian sudah barang tentu akan menolak ide-ide karena tidak masuk akal. Gerakan dapat bermula dari ide-ide semacam itu menuju ke ide-ide baru yang berguna, yang menerangkan mengapa provokasi merupakan aspek fundamental dalam pemikiran lateral dan kreativitas secara umum. Kreativitas itu penting dan semakin bertambah penting. Imbauan memang berguna tapi tidak banyak. Hanya mengimbau orang untuk kreatif tidaklah memadai. Kreativitas itu bisa digunakan sebagai keahlian yang bisa dipakai. Kita tidak lagi hanya bisa menunggu datangnya ide-ide.